Selamat siang bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menghadiri acara ngobar ngabuburit di siang hari ini bersama Global Asia Sinergi. Perkenalkan, kami semua dari Global Asia Sinergi. Di sini sudah hadir Bapak Windy sebagai GM Solution, lalu ada Kang Aris sebagai Technical Engineer, terus ada Kang Salas sebagai Engineer, lalu ada Kang Rizky sebagai apa ya, Kang Rizky? Ulul Kamil. Sebagai Tim Hore. Lalu ada saya, Zaro, dan Kang Novan sebagai dari tim marketing. Oke, tema untuk ngobar hari ini tuh ada di From Chaos to Control, Building. Sorry, Bang. Sorry. Sorry ya. Oke, untuk tema ngobrol hari ini tuh ada di From Chaos to Control, Building a Smarter Ecosystem with Safety Mobi Control. Jadi kita akan membahas solusi pengelolaan perangkat IT nih. Tapi sebelumnya saya mau cerita sedikit dulu tentang acara ini. Jadi ngobar ini adalah acara reguler dari Global Asia Sinergi yang biasanya tuh kita adain online maupun offline gitu. Nah, untuk ngobar ngabuburit ini adalah rangkaian pertama di tahun 2025 dan bertepatan dengan bulan Ramadan. Jadi kami mengajak nih semua teman-teman sambil menunggu waktu pulang kantor, sambil menunggu waktu berbuka puasa, jadi sambil berbagi wawasan solusi IT operasional melalui acara ngobar ini. Mengingatkan juga nih teman-teman, jadi untuk ngobar ngabuburit ini tuh masih ada rangkaiannya lagi di minggu depan. Di tanggal 20 Maret 2025 di jam yang sama, tetapi kita membahas dengan tema yang berbeda, yaitu tentang berintegrasinya service, aset, dan SaaS management. Nah, jadi buat teman-teman yang belum mendaftar, bisa mendaftar melalui link yang nanti bakal kita share ya. Nanti bakal kita share juga di kolom chat ya. Gimana semuanya? Ya. Mau dimulai aja? Langsung. Pak Windy? Oke, sikat. Lanjut. Mulai aja ya. Yuk teman-teman, kita mulai ya. Yang pertama kita bakal bacain rules dulu. Jadi gimana sih caranya buat dapetin free top up OVO? Jadi untuk teman-teman yang baru mengikuti acara ngobar kali ini, FYI aja, untuk acara ngobar ini tuh kita bukan kayak acara atau webinar pada umumnya yang ada sesi presentation dan sesi Q&A pas di akhir gitu ya. Jadi kalau memang teman-teman mau ada jam-in pertanyaan, bisa raise hand atau bisa open kamera, open mic ya, ataupun di kolom chat juga bisa. Jadi dipersilakan, jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu, langsung aja. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng lah sesuai dengan acara kita kali ini, namanya ngobrol ngabuburit. Halo. Mungkin di itu. Mungkin ada yang di Aja ya. di mute aja mungkin. Di mute aja deh. Oke, kita lihat aja. Jadi aku bakal bacain rules yang pertama, yaitu aktif selama acara. Dan yang kedua itu nama peserta ditambahkan dengan nama perusahaannya. Jadi buat teman-teman yang belum diganti namanya boleh diganti dulu ya. Kita masih ada waktu, Pak, tenang aja. Lalu yang ketiga sudah melakukan registrasi. Yang keempat mengisi form feedback di acara ngobar. Nanti kita ada slide-nya, nanti boleh di-scan. Lalu selanjutnya pendistribusian top up akan bertahap karena ada limitasi dari OVO-nya. Lalu selanjutnya kami berhak membatalkan pemberian top up apabila poin-poin di atas tidak terpenuhi. Lalu yang terakhir itu ada quiz. Quiznya itu menggunakan skin QR ataupun akses URL browser. Jadi untuk tambahan dulu ya teman-teman, silahkan siapkan gadgetnya ataupun scan QR untuk mengakses. Sorry Kang, jadi bisa mengakses lewat URL browser ataupun bisa pakai skin QR juga gitu. Jadi nanti kita bakal ada 2 quiz ya di tengah-tengah sesi presentasi biar kita nggak terlalu tegang gitu. Dan hadiahnya berupa tambahan top up OVO sebesar 100.000. Boleh. Buat takjil ya. Lumayan buat beli lontong.
Kita enggak. Oke, mungkin kita mulai acaranya. Mungkin sebagai pemanasan dulu. Sorry ya, untuk sebelumnya kita tutup kamera dulu karena takutnya ada isu bandwidth. Jadi kita tetap tanpa video. Oke, kita mulai. Ya, mungkin teman-teman boleh dibantu. Silahkan men-scan QR yang sudah tertera, masuk ke dalam menti.com atau masuk ke browser melalui www.menti.com lalu masukkan kodenya 11922239. Silahkan dibantu. Ya, langsung Dibantu aja dibantu. silahkan teman-teman. Kita tunggu partisipasinya. Bisa menggunakan QR, scan QR yang ada di layar ataupun masuk ke browser melalui menti.com, masukkan 11922239. Melalui tiketing, Pak nih, menggunakan Excel. Oh, menandakan masih ada yang manual ya? Wih, ada yang udah pakai aktif direktur itu mas. Wifi lemah parah. Ini cara perusahaan mengelola perangkat IT, tapi ngeluh ya isinya. Udah ada yang pakai AI ya? Wih, pakai AI. AI Carlina maksudnya. Jadi Sunda. Pakai Cortana ya. Pakai Gemini. Kalau kurang nggak boleh nambah ya? Ini ada yang paling besar ini Excel nih. Ada menggunakan Excel berarti masih ada perusahaan yang masih pakai Excel nih. Ini bukan kurang R kan ya? Memang via GA ya maksudnya gitu ya. Oh, Ya, ya. Oke. Kalau via GA gitu berarti masih manual ya? Oh, layarnya belum. oh, ke page Menti itu bisa langsung ke ada barcode-nya sudah tertera. Screen-nya ini apa coba? Bisa dilihat. Ini screen-nya udah Pak. Dari sini saya bisa lihat. Oke. Simply Dots. Oh, Simply Dots ya. Simply Dots. Wih, mantap, mantap. Terus udah 12 orang nih yang partisipasi. Cuman yang paling banyak sih menggunakan Excel manual tuh besar tuh. Iya, masih Ya. masih cukup lama ya, cara lama. Mantap. Microsoft. Oh ya. Boleh. Excel, dashboard. Oke, mungkin cukup ya survei untuk surveinya. Kita kembali ke pembahasan. Oke. Ada tambahan lagi? Masih ada? CMDB. Oh, CMDB. Wah. Ini udah pakai aset manajemen pasti nih. Udah ada topologinya nih kalau kayak gini ya kan ya. Yoi. Udah ada topologinya kalau Emang apaan sih CMDB? Ada limited admin Nanti- privilege. Nanti mungkin di next ngobrol kita ngobrol banyak nih. CMDB ya? Oh iya betul. Boleh. Minggu depan berarti kita juga bahas CMDB ya? Iya, kita bahas yang DB ya untuk minggu depan nih untuk ngobrol ya. Udah ada yang Iya. Ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Ya. Kita lanjut. Lanjutnya apa kita? Lanjutnya adalah Mulai nih kita. kita mulai. Oke. Yes. Kita ngobrol-ngobrol ya. Jadi kalau memang teman-teman ada yang mau ngobrol, tanya segala macam silahkan aja. Ya. Jadi sesuai yang kita punya tema ya, ekosistem chaos ya. Jadi kalau misalnya kita lihat sekarang, mungkin chartnya ya kira-kira lah, nggak 100% merepresentasikan apa yang terjadi, dia paling nggak kira-kira seperti ini. Jadi kita punya span waktu berapa? 70 sampai 30? 60 tahun ya? 60 tahun, Pak. 60 tahun ya, 60 tahun. Kalau kita lihat dari 70 sampai dengan 2000 itu yang namanya PC atau smartphone itu ya relatif hampir nggak ada, mungkin belum diciptakan juga kali ya. Iya. Betul. Ya Atau begitu mungkin dikit-dikit aja. ya begitu mulai ketemu 90-an ke atas, kemudian di 2000 itu kalau beberapa orang bilang bahwa itu bukan growth ya bilangnya. Kalau growth itu biasanya kan naik tapi mungkin landai ya. Iya, Tapi ini- rasionya terukur, Pak. Ya betul, mungkin ya karena kita melihatnya bukan growth itu
disebutnya explosions ya. Explosion. Jadi ledakan gitu. Ledakan. Mungkin kalau yang kebetulan tahu Cambrian explosion atau misalnya enggak mungkin bisa di ChatGPT apa sih Cambrian explosion. Iya, Makanya explosion itu makanya chaos ya, Pak? Ledakan ya. Iya, tapi biasanya ledakan-ledakan bikin kaget. Iya. Kalau sekilas yang saya tahu tuh Cambrian explosion itu adalah waktu itu 541 juta tahun yang lalu itu kan belum ada kehidupan. Betul. Tapi begitu oksigen mulai banyak, itu yang namanya makhluk hidup itu langsung langsung gede-gede. munculnya Iya. banyak banget segala macam dari mikroorganisme sampai dengan yang gede-gede. Nah, Iya. itu merupakan ledakan lah. Karena ledakan biasanya kalau ledakan kan bikin Suatu efek yang besar. ya bikin chaos ya. Iya, betul. Kalau growth biasanya nggak bikin chaos sih kalau Iya, growth. Karena terukur. Karena bertumbuh ya, Pak. Betul. Bertumbuh. Tapi kalau ledakan itu yang bikin chaos ya mungkin kita bisa lihat aja projected ini 2030 itu 4,5 miliar smartphone ya. Kemudian untuk 1,2 miliar PC itu di 2030. Jadi kalau kita lihat jumlah orang sendiri berapa sih sekarang? 7 miliar ya? Iya, Apa lebih? segitu. Ya, kira-kira segitulah. Jumlah gadgetnya melebihi jumlah. Pasti. Iya. Dan kalau ngeliat grafiknya itu kan bukan mulai melandai ya, masih Iya, masih naik lah masih ya. naik. Karena masih naik bisa aja misalnya satu orang ya sekarang juga ada ketahuan satu orang punya device 2 atau 3 mungkin. dua ya. Ah. Jadi satu orang misalnya dia punya mobile phone 2 ya. Iya. Satu misalnya iPhone, Android. Iya. Terus tambah lagi belum dia punya PC di rumah. Iya. Tablet Terus pasti. punya tablet Iya, misalnya. Satu orang bisa 4 gitu loh. Jadi kalau misalnya kita ngeliat 7 miliar bisa kali 4 jadinya kan. Iya. Nah itu pertanyaannya adalah, terus kalau memang di perusahaan juga membutuhkan segitu banyak, itu ngaturnya gimana ya? Karena kita tahu bahwa yang namanya explosion karena chaos bukan cuman jumlahnya jadi banyak, tapi juga yang namanya ancaman-ancaman, Ya. terus keamanan juga jadi eksponensial juga, bukan malah jadi explosion juga ya. Iya, karena ada celah di situ. Betul. Mungkin dulu cuman virus doang ya, sekarang ada malware, ada ransomware, Cyber attack, ya. ada Banyak segala phishing, macam lah, segala teman-teman macam. phishing segala macam. Terus belum yang baru lagi nih yang phishing yang video Oh ya. yang deepfake dan Deepfake. sebagainya. Itu juga merupakan Ya. phishing juga kan. Oh. Kita sebagai company lah, kita ngomong soal company lah. Mungkin nanti juga institusi lain juga sama sih sebetulnya. Masalahnya adalah sama. Pada saat kita punya banyak device, punya banyak perangkat IT, kita manage-nya gimana ya supaya satu secara security itu kita aman, tapi kemudian secara produktivitas juga terbantu. Karena nggak mungkin kita misalnya kita nambah sesuatu device, tapi itu jadinya nggak aman, malah jadi berantakan si produktivitas ya. Itu yang jadi suatu concern kita yang melihat tadi explosion segala macam karena tidak mungkin device-nya jadi berkurang ya. Iya, Tapi karena akan kebutuhannya semakin bertambah. Betul. Apa sih yang bisa kita lakukan gitu? Ini mungkin kalau misalnya kita masuk ke berikutnya. Oke. Ada satu tools, kita bilang tools ya. Tools untuk memanage semua itu dari device IT, PC, laptop maupun mobile phone itu ada mungkin teman-teman ada yang pernah tahu Shopee. Shopee itu satu platform dari Kanada yang sebetulnya dia bukan hanya esensinya bukan hanya manage secara devices saja, tapi juga kalau kita lihat Shopee itu juga bisa manage menjadi satu tool untuk mengurangi risiko security risk lah ya. Iya. Lagi dengan adanya tadi chaos tadi. Betul. Ya dengan segala macam tidak peraturan. Kemudian kalau kita lihat secara esensi ada 3 sebetulnya saya. Shopee itu platform untuk memanage mobility device business. Mobility device itu bisa dibilang kalau kita bilang mobile kayaknya terbatas ya. Tapi kalau mobility device itu bisa aja misalnya tablet kan mobility juga. Bisa laptop juga Laptop mobility. Iya betul. Karena orang pada kerja di Starbucks ya kalau nggak puasa ya.
Terus kalau ada yang meme server dibikin Betul. di belakang mobility lah. Mobility, betul. Itu susah. Saya punya server Portable dong. server yang rak, yang blade suruh bawa itu berapa kilo gitu. Kocak. Bisa sih mobility juga sih. Mobility kan pindah. Terus Shopee juga platform untuk mereduce security risk ya, apalagi mobile sekarang ya. Yang paling sering adalah balik lagi ya, kayak kita punya tahu judi online, kemudian kita punya kirim-kiriman APK yang Berbahaya. yang berbahaya itu ya, kebetulan mungkin pernah dapet pernah ngeklik sekali misalnya, tapi jangan ngeklik 2 kali karena sekali cukup. Kemudian juga kayak cloning, kemudian juga device takeover yang sampai OTP-nya dari bankingnya jadi masuk semua, bisa diambil orang. Terus dari 2 itu kan kita juga perlunya device itu adalah untuk productivity ya. Pasti Kalau misalnya kita terkendala dengan masalah security, otomatis produktivitasnya turun. turun karena kita nggak bisa ngerjain misalnya PC yang tadinya kita lagi bikin report atau project, tiba-tiba kena ransomware. Ya selesai, udah, kita mau gimana lagi? Nganggur, Pak. Nah, kalau nggak produktif berarti. Iya, nanti tidak produktif. Oke. Kalau ngeliat sebelah kanan ini Shopee, kita punya di Shopee itu adalah sekumpulan solusi ya. Yang biru itu adalah Shopee Mobile Control, itu adalah core dari platformnya. Itu dia adalah core untuk memanage devices, mobile dan mobility devices lah pokoknya. Mungkin dari laptop, PC, kemudian tablet, bahkan sampai kalau bisa dibilang VR juga kalau misalnya mau di manage. Kemudian di sebelah kanannya yang abu-abu itu ada Shopee Excite, itu adalah dashboard atau power atau business intelligence ya kalau dibilang. Kayak sekarang kan kayaknya semua perlu dashboard ya. Iya. Sedikit-sedikit dashboardnya ada nggak? Dashboardnya ada nggak? Ya, Anda ingin melihat suatu data itu secara general gitu. Ya, Jadi betul. kita bisa melihat secara langsung, secara umum gimana sih data yang sekarang ini Betul, ada. betul. Karena visibility juga ya, salah ya. Iya. Pada saat kita sudah memanage, kalau cuma 1-2 perangkat mungkin kita nggak perlu tahu visibility-nya, artinya di mana perangkatnya, apa saja yang berjalan di sana. Tapi kalau begitu sudah banyak, itu kita perlu satu tools di mana kita juga bisa in control ya. Kalau Iya. tadi untuk mengurangi chaos tadi ya. Iya. Tadi diagnostic intelligence itu Excite. Kemudian kita juga punya Shopee Snap. Shopee Snap itu kalau sekarang kalau bikin aplikasi kan biasanya dimudahkan ya dengan drag and drop atau low code no code lah kalau istilahnya sekarang. Iya. Nah, ini Shopee Snap itu adalah satu tools untuk low code no code, bikin aplikasi secara cepat tanpa ngoding, tapi untuk di platform Shopee. Ya. Kemudian Shopee Connect itu printer management, ini juga banyak, walaupun kau bilang ngapain sekarang pakai printer, tapi untuk satu perusahaan yang besar yang masih membutuhkan cetakan itu manage-nya itu jadi satu isu sih sebetulnya. Kenapa? Pada saat terpisah di mana-mana, misalnya punya cabang, let's say puluhan cabang, gimana cara kita make sure bahwa yang namanya kertas ada, tinta ada. Karena balik lagi, begitu kita punya visibility itu, kita tahu bahwa ternyata kita menghabiskan terlalu banyak nih untuk tinta ini misalnya. Atau di sini kurang tintanya nih. Nah, itu di Shopee Connect Printer Management. Kemudian ada Shopee Identity ya, itu sekarang ini kita semakin banyak aplikasi, itu biasanya ini kendala karena kebanyakan aplikasi ya. Sekarang kalau saya tanya misalnya berapa banyak aplikasi yang dipakai, terus berapa banyak username sama password. Itu pasti lebih dari satu lah. Sekarang udah punya aplikasi misalnya di kantor ada aplikasi HR sendiri, aplikasi project management sendiri, aplikasi email sendiri, aplikasi messaging kantor sendiri dengan password yang berbeda-beda. Nah, Shopee Identity ini adalah satu tools untuk menjadikan itu satu single identity. Jadi kita bisa satu aplikasi tapi untuk semua lah. Iya. Nggak usah cari lagi lupa password. Betul. Terus Shopee Pulse itu adalah community. Jadi karena Shopee merupakan platform, ada beberapa
apa ya, beberapa tools atau misalnya beberapa mungkin script, mungkin best practice yang di-share oleh komunitasnya SOTI yang kita bisa sama-sama pakai secara gratis misalnya. Karena kita ya sharing knowledge lah, ya, sharing pengetahuan lah supaya mungkin case-case yang kita hadapi sudah pernah dihadapi orang lain gitu. Daripada kita mikir dari awal kan. Sorry. Dengan kita tanya aja komunitas gitu. Di siang ini kita mungkin akan sedikit fokusnya ke SOTI Mobi Control yang warnanya biru dan mungkin specifically ke Windows. Jadi SOTI Mobi Control itu kalau kita bisa bilang dia mampu memanage Windows, Android, iOS, macOS, dan Linux. Ada beberapa fungsi-fungsi yang karena keterbatasan operating sistemnya mungkin tidak ada di sana, tapi yang di sini ada. Tapi kita coba nanti sama Salas juga kita coba demokan poin-poin yang kira-kira sebetulnya ini juga tadi menjawab tadi tiga tadi sebagai platform untuk manage bisnis, sebagai tools untuk mereduce security, kemudian juga sebagai platform untuk boost efisiensi. Mungkin boleh next? Mungkin sedikit Boleh. Kang Windy. Mungkin dari teman-teman juga ya saat ini kita terkadang kalau misalkan di luaran suka bertanya gitu ya. Manage itu sebenarnya dari sisi perception dalam konteks ini seperti apa ya Kang Windy? Gitu. Karena kadang-kadang ada yang bilang oh kita bisa manage, ternyata dari tools yang disampaikan hanya ya udah kita hanya bisa melihat kondisi environment-nya gitu atau kondisi device-nya aja tanpa kita bisa harusnya kita bisa ini ya, harusnya kita bisa itu ya gitu untuk device itu. Hanya bisa melihat condition tanpa bisa melakukan action. Ya itu. betul. Mungkin kita satukan persepsi, samakan persepsi dulu ya di situ. Betul. Gitu. Ya kalau kita ngomong manage atau kelola ya, kalau teman saya yang satu ini bilang tata kelola ya, itu memang skopnya lebar dan banyak ya. Tapi ada satu yang perlu kita lihat bahwa pada saat satu employee atau karyawan itu kita berikan aset perusahaan ya, kayak misalnya komputer, kemudian mobile phone atau tablet. Sewajarnya adalah itu dipakai untuk pekerjaan kan. Kemudian juga dan dengan harapan bahwa nanti kalau misalnya device-device yang dipinjam itu aman, tidak terjadi tidak dipakai untuk misalnya sebagai titik awal dari masuknya misalnya tadi virus dan lain sebagainya ya. Nah, untuk memanage itu tantangan sekarang adalah dengan sekian banyak operating system, device model segala macam, itu ternyata itu pekerjaan yang sangat sulit ternyata. Ya kan? Satu di sisi lain kita ada dari sisi company kita harus memanage device sebagai asetnya. Tadi kan kita udah beli asetnya, udah invest. Terus yang kedua ada di dalam aset itu ada data. Mempertahankan data itu. Data ini yang kan balik lagi tidak semua data harus boleh dikeluarkan lah misalnya gitu, atau misalnya data dicuri segala macam. Nah, dua poin ini sebetulnya yang esensi dari gimana cara kita memanage-nya, memanage si device tadi. Dimulai dari device memanage perangkat mobility yang punya kantor lah. Mungkin kalau misalnya kita bilang punya pribadi itu balik lagi ya, itu kan masing-masing ya. Mungkin ada yang concern dengan security, ada yang tidak. Cuman sekarang kita coba fokusnya adalah SOTI untuk memanage device atau mobility device, perangkat yang milik kantor yang memang tadi harus dijaga secara aset dan harus dijaga secara data. Mungkin itu sih sedikit menjawab. Kalau memang ada yang mau nambahkan, silahkan loh kalau yang menambahkan. Ada pertanyaan di chat juga. Silakan ya teman-teman yang ada di Zoom. Oke, sambil menunggu saya terusin. Oke, ini adalah beberapa fitur ya. Kalau misalnya teman-teman bisa lihat beberapa fitur SOTI ya. Fitur ini saya buat generik saja dulu. Artinya bisa dibilang sebagian besar fitur ini available untuk Windows, Android, dan mobile phone dan Linux juga ya.
ada beberapa yang nanti spesifik untuk Linux, spesifik untuk Windows dan lain sebagainya. Jadi kalau sekilas saja nanti karena kita punya waktu terbatas juga, mungkin kita tidak bisa demo semuanya. Kita ambil poin-poin aja yang mungkin nanti kita bisa demokan. Tapi jangan takut juga kalau emang ternyata tertarik dengan, ini belum demonya, saya pengen lihat. Nah, itu nanti kita bisa hubungin kita lah ya. Ya. Ada out of contact. Nanti mungkin saya jelaskan sedikit juga. Kemudian block peripherals, kemudian BitLocker. Kalau misalnya teman-teman tahu di Windows itu ada enkripsi kan? Iya. Itu BitLocker. Kemudian compliance. Nah, ini compliance ketemu dengan berbagai macam framework security ya, kayak misalnya mungkin kena GDPR atau yang baru sekarang PDP. Kemudian juga nanti ketemu dengan mungkin HIPAA, mungkin harus sesuai dengan 27001 dan lain sebagainya. Ini SOTI bisa bantu. Kemudian locking device secara remote. Kemudian antivirus enhancement, firewall, kemudian web content filtering. Jadi kita bisa filtering URL mana saja yang diperbolehkan, mana yang tidak diperbolehkan. Kemudian app katalog juga. Itu juga kayak misalnya, satu Windows Store misalnya, ya udah cuman diperbolehkan cuman ini aja gitu. Itu juga bisa di Customisasi ya, Pak? Iya, customisasi. Kemudian single app kiosk ya. Ini juga berguna misalnya untuk POS atau misalnya untuk menu ya. Kalau sekarang kayak menu di tablet ya. Ya udah cuman itu aja gitu aplikasinya yang bisa dipakai. Kemudian kayak di factory juga, di pabrik juga untuk kontrol misalnya bawa tablet, tapi cuma itu aja tabletnya. Jadi betul-betul aman, secure, hanya bisa pakai itu aja gitu, nggak bisa pakai yang lain. Kemana-mana ya. Betul. Update kayak tadi patches Windows maupun Android. Kemudian juga ada task scheduler ya. Jadi kita bisa buat task scheduler untuk misalnya melakukan maintenance dari PC-nya atau dari Android-nya dan lain sebagainya. Saya mungkin masuk aja satu, nanti kemudian jadi ada satu fitur, kemudian nanti Kita tunjukkan di SOTI seperti apa. ya masalah nanti bisa demokan sedikit, Ya. masuk ke satu fitur, demo lagi. Tunjukin SOTI seperti apa. Ada pertanyaan nih Pak. Nah, SOTI ini bisa memanage device sampai minimal OS Android apa ya? iya. Apa jawabannya? Ini saya nggak hafal banget, tapi SOTI itu sebetulnya bisa dari yang awal sekali sih, cuman mungkin sekarang sudah naik lagi ya. Yang sepanjang saya tahu, nanti saya confirm lagi apakah ada perubahan, itu adalah di mana? Di Jelly Bean ya? Ya, dari Jelly Bean ke atas. Itu sudah bisa lah. Walaupun mungkin ternyata sekarang misalnya sudah naik lagi, itu juga kemungkinan ya sih, karena populasi Jelly Bean kayaknya sudah berkurang jauh. Sudah jauh banget, nggak ada ya kali ya. Itu siapa ya? Tapi udah jadi Pak. tapi sekarang kalau misalnya gini, lihat aja device yang dipakai untuk GPS misalnya. Entah di mobil atau beli aja misalnya barang-barang yang hanya GPS saja ya. Itu masih ada yang Jelly Bean. Benar, karena fungsinya cuma satu. Cuma satu aja GPS aja, nggak bisa yang lainnya gitu. Itu juga ada. Tapi yang jelas so far sih dari Jelly Bean ke atas lah. Bagus-bagus yang sudah baru lah. Ya, terima kasih Pak Putra Wijaya. Mungkin teman-teman yang lainnya seperti itu ya. Silakan bertanya saja sambil kita diskusi. Oke nih dari Pak Dion nih, untuk server SOTI bisa diinstal di OS apa saja ya? Untuk server. Ya, jadi oke, terima kasih. Jadi SOTI karena memang dia SOTI itu bisa on premise atau SaaS ya. Jadi available on premise dan SaaS ya. Untuk SOTI sendiri kalau on premise itu dia di Windows. Jadi full Windows, servernya Windows, kemudian pakai Microsoft SQL-nya juga dari Microsoft lah. MS SQL. Ya. Kira-kira gitu. Ya, lanjut ada dari Ada Pak lagi? Ahmad Anwar. Untuk Installation agent SOTI ini. bagaimana? Iya, ini ada banyak cara, Pak. Sekarang kita target mesinnya apa? Karena akan berbeda-beda. Kayak misalnya untuk Linux akan berbeda instalasi agentnya. Kemudian untuk Android juga bisa hanya scan QR code atau deploy
bisa otomatis bisa dengan LDAP, dengan AD. Iya. Windows juga begitu, bisa dengan GPO ataupun install masing-masing ataupun dengan scripting. Jadi tergantung target mesinnya sih, Pak. Fitur firewall. Jadi Ambassador fitur firewall configuration, manage. apakah bisa manage filtering email di endpoint? Ya, kalau saya jawab, kalau untuk memanage firewall di SOTI itu lebih pada firewall yang ada di OS-nya, Pak. Jadi kalau misalnya filtering email itu kayaknya sudah masuk ke firewall-nya ya. Jadi lebih pada ke konten ya. Kalau yang bisa kita manage adalah firewall bawaan dari si OS-nya ya. Kalau di Windows misalnya, dari firewall-nya Windows. Kemudian kalau misalnya Linux, itu kita bisa misalnya bisa manage di sisi Linux-nya ya. Dan memang kalau kita ngomong soal content filtering, akhirnya mungkin pernah dengar istilah DLP atau data leakage protection. Itu mungkin satu step lagi untuk security lah. Ini mungkin sambil berjalan, mungkin ada yang kita balas pakai chat ya Pak? Oh iya, boleh. Sambil ada yang Ya, kita boleh. balas verbal Ya, ataupun kita dengan jalan. chat, ya. Sambil berjalan. Iya. Oke. Karena ternyata tiba-tiba sudah hampir Udah banyak. Udah 45 menit. 14.38 ternyata. Mulai nih. Yang dari tim kami nanti akan membantu menjawab. Jawab via chat aja ya. Oke, kita next dulu. Oke, ada satu fitur out of contact. Ini yang menarik adalah gimana kalau misalnya saya punya device tapi device-nya nggak bisa kedetek lah itu, nggak connect lah ke server, saya nggak tahu di mana device-nya segala macam. Nah itu satu masalah yang sebenarnya klasik ya. Kayak misalnya kita kasih satu device, kemudian device-nya nggak pernah check in atau report ke server, atau misalnya orangnya lagi kerja di mana. Ya. Nah itu kita bisa buat satu rules ya di SOTI. Jadi kita bisa bikin event trigger dan banyak itu, jadi parameternya banyak yang kita bisa buat. Misalnya, let's say misalnya ada device yang tidak connect selama 30 hari misalnya, seperti di sini sebutkan 30 hari. Nah, apa yang mau akan kita lakukan? Nah, itu kita buatkan eventnya. Kemudian nanti kita buat actionnya apa? Actionnya banyak, ada misalnya kirim email atau kirim script atau kita block device-nya. Itu bisa kita lakukan lah. Kalau tadi di atribut itu nanti akan ada banyak, mungkin masalah akan demokan. Bukan hanya property, tapi kita juga punya event base. Nanti dua-duanya mungkin nanti masalah bisa coba saya share. sebutkan. Boleh coba masalah. Oke, seperti yang disampaikan oleh Pak Windy tadi ya teman-teman ya, dan juga sempat disinggung oleh Kang Rizky sebelumnya, bahwa manage itu kadang bilangnya manage padahal cuma monitoring gitu, padahal cuma ngelihat aja nggak bisa action. Nah, bagusnya di SOTI ini adalah dia bisa mendeteksi atau menganalisis kondisi apa, kemudian akan dilakukan action apa. Nah, oke. Kita akan coba salah satu kondisi. Di sini tadi Pak Windy sempat menggunakan, di sini banyak kategorinya, seperti manage device, manajemen server, device server, dan lain-lain. Dan kalau tadi Pak Windy sempat membahas bahwa properti itu ada berbagai macam kondisi, di event juga ada berbagai macam kondisi. Ya, di sini kita coba kalau di properti tadi Pak Windy itu menambahkan device disconnection time duration ya. Properti ini berarti kan apa yang melekat pada Betul. pada ini ya, pada pada perangkatnya device ya. pada Coba perangkat. tadi klik lagi apa aja bisa dibilang sedikit-sedikit yang properti. Ya. Ya, jadi bisa jadi trigger memorinya berapa, available bisa. storage, baterainya juga bisa ya. Betul, Pak, kalau bisa, mobile Pak. phone ya. Ya. Sampai cellular carrier misalnya. Nah, ini juga lucu juga nih. Kalau misalnya dikasih dari kantor dikasih SIM SIM cardnya cardnya yang Telkomsel. ya Terus tiba-tiba SIM cardnya dirubah Diganti. pakai Excel. Iya, diganti. Terus Nggak bisa pakai. kita langsung blok gitu misalnya. Langsung blok. Oh ya, gitu bisa ya. Possible ya? Possible itu. Wah, keren loh. Nah itu kacau tapi itu. Chaos, Pak. Nah, itu chaos. Itu kita gimana caranya? Nah ini untuk Berbagai macam kondisi yang ada di device. itu ya, ada satu lagi, trigger. saya ada satu lagi is charging ya tadi ya.
Iya, iya, iya. Mana? Tadi di bawah ada is charging. Ah, Jadi is charging. saat Oh. device itu dalam keadaan charging atau tidak charging, Oh. kita juga dapat melakukan suatu action. Oh, nanti. jadi kalau misalnya, tapi bisa nggak kalau misalnya device-nya nggak lagi nge-charge, baterainya berkurang, terus dia otomatis nge-charge sendiri gitu? Nah, itu listriknya dari mana? Ajaib banget itu. Kalau dia Lama sih terus lebih berarti gitu. baterainya rusak, Pak. Oh, iya. Nggak pakai baterai. Ya. Oke. Ya, keren. Ya, di sini juga kita bisa atur waktunya. Tadi sempat disinggung berapa hari, bisa berapa minggu atau berapa jam gitu ya. Atau kita coba kita lihat kategori lain di event. Kalau di event kita berdasarkan banyak juga. Oh. Mungkin device-nya disconnect kah? Atau dia hilang kah? Atau di sini dia itu keluar dari area yang ditentukan. Ya. Itu ada Exit. ada ini ya, ada Iya. kalau untuk mobile phone coba ke atas, ya. Ya. Atas lagi. Oh, kalau ada telepon masuk bisa di ini ya? Ya, bisa itu sebagai suatu kondisi Oh, gitu. dan itu bisa dijadikan suatu trigger action berikutnya. Iya. Kalau telepon masuk langsung reject gitu ya. Iya. Kalau misalnya. Galak banget ya udah di device-nya. Ya. Ya. Di sini juga mungkin kalau dia keluar dari suatu area yang kita tentukan gitu ya. Ini kayaknya belum ke-share kayaknya. Ini Oh, belum share. Oh, belum ke-share kah? Coba. Udah, Oh, udah. udah. Oke. Oh, Apa ada yang belum lihat ya? teman-teman ada yang belum kelihatankah terkait sharing screen untuk layer Shopee-nya? Sorry. Ada yang belum kelihatan ya? Oh, sudah mungkin koneksi. Oh, koneksi berarti. Berarti Ya. Ya itu dia, untung kita nggak nyalain kamera, tambah lagi ya. ya mungkin di situ keluar dari suatu area, terus kita lakukan suatu aksi berikutnya, Ya. mungkin langsung di lockdown Ya. atau langsung dihapus semua datanya. Oh, ini yang geofencing ya. Jadi kita bisa bikin definisi area gitu ya, kalau misalnya ya. perangkatnya. Oh, ya. Ya misalnya dia keluar dari area RDTX gitu ya Pak, Ya, dia ya. langsung melakukan suatu aksi berikutnya. Ya. Itu geofencingnya bisa bener-bener ngikutin bentuk gedungnya atau gimana, Pak? Iya, betul. Jadi betul-betul banget ini, bentuknya harus bisa seperti gedungnya ya. Gitu ya. Jadi nggak ada yang kelewatan lah, nggak bunder-bunder ya, Pak. Apa Bukan Radius, bukan radius. Bundar lah ya. Iya, bundar. Kalau 3 dimensi kan bulat ya. Ya, bukan. Ya, bundar. Lingkaran. Bundar. Tapi kan ke bawah dong ya, nggak bisa ke atas kan? Oh ya. Nggak bisa. Nggak bisa ngeliatin lantai kan? Ya oke, tadi kita sempat bahas kondisinya, sekarang kita bahas aksinya apa aja nih Pak yang bisa kita lakukan. Di sini kita bisa kirim script, basicnya bisa CMD, PowerShell, atau kalau di Android kita bisa kirim JavaScript ya. JavaScript. Ya kita juga bisa kirim email, bisa Ya. kirim pesan juga, dan kalau mungkin di satu grup khusus gitu Pak, kita taruh polisi, jika ada device di situ dia langsung di lock atau langsung di wipe gitu Pak. Kita bisa pindahkan device tersebut ke dalam satu grup tertentu dengan relocate device. Oh, itu yang relocate ya? Iya, Oh, jadi iya. saat trigger tadi dia keluar dari area RDTX Pak. Iya. Nah, agentnya akan otomatis pindah ke grup yang di lock gitu. Device-nya harus diamankan. Atau kita bikin grup dalam pengawasan. Ya. Lagi saya awasin. Jadi gini mungkin Pak Kang Rizky ya, kalau misalnya gini, ada orang dikasih device dari kantor, laptop misalnya, Ya. terus dia WFA nih, work from everywhere, Ya. ya kan, terus ternyata 1 minggu nggak balik-balik nih, Iya. nggak ada report, nggak ada apa, ini kan Everywhere, where-nya mana? anywhere, anywhere bukan everywhere, anywhere. Nah, terus kita kan yang punya device company kan pengen tahu nih di mana nih device-nya nih. Iya. Yang paling penting adalah kalau dia bawa data ya, data company kan, Betul. itu jadi satu poin security sendiri ya. Betul Pak. Nah dengan ini kita bisa bikin satu grup ya dalam pengawasan tadi ya. Benar. Terus kita bisa bikin rules trigger kalau misalnya device itu nggak pernah connect ke kita selama sekian waktu, langsung masukkan device itu ke dalam pengawasan dan di situ kita bisa kunci semua ya. Ya bisa Pak. Bisa di lock semua ya. Jadi data semua aman Pak.
Iya, iya, iya. Yang nggak aman laptopnya tadi. Oh, iya. Tapi laptopnya juga nggak bisa Sebenarnya dipakai juga. nggak bisa dipakai dan kita bisa lihat Pak lokasi terakhirnya. Oh, lokasi terakhir Iya. ya. Itu sama seperti kalau misalnya kita mobile phone misalnya, terus kita tiba-tiba hilang gitu ya. Ya. Eh, Kita apa mobile phone ya Pak? Mobile phone ya. Soalnya Mobile phone-nya. oh, Oh, tadi kitanya ya. Iya. Ya. Iya. Kitanya sih nggak hilang, mobile phone-nya yang hilang. Itu juga bisa langsung kita tahu lokasi terakhir ya. Ya, ya. Oke, 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 oke. Ya, menarik. Oke, lanjut aja nih Pak ke fitur selanjutnya. Oh iya, ya boleh. Oke, nah ini juga ini remote locking ya. Ini juga sebetulnya satu rangkaian sebenarnya sama yang tadi ya, out of contact ya. Iya. Kalau remote locking ada dua. Jadi out of contact itu kita bisa bikin automated rules atau kondisi di mana pada saat device-nya itu tidak connect atau misalnya masuk ke lokasi mana atau apalah sebagainya, kita langsung kunci lah, Iya. kita langsung lock. Itu yang automated. Tapi juga kita bisa secara selektif satu persatu device kalau device-nya memang kita tahu ya. Kayak misalnya gini, mungkin di tim support di belakang ada laporan, Pak, saya tadi naik taksi, device-nya ketinggalan di taksi gitu loh. Iya. Nah, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, setelah dia lapor, saya langsung masuk ke konsol Shopee kan ya. Iya. Coba didemokan gimana? Nih, saya demokan nih Pak. Ya. Oke, tunggu sebentar. Ini contohnya kayak gimana sih, Pak? Nah ini. Misalkan device ketinggalan gitu ya. Ya. Terus kita report ke Report ke admin Shopee-nya, Admin Shopee-nya. kantor di Hey, kantor. handphone Handphone ketinggalan saya nih gitu. ketinggalan. Phone ketinggalan. Taksi online. Tolong satu mungkin bisa dapat lokasi terakhir di mana sih? Iya. Gitu, satu. Oke. Terus tolong diamankan. Tolong diamankan atau otomatis kita kunci gitu loh, Iya. supaya orang tidak bisa masuk. Di sini teman-teman bisa melakukan banyak action di agent seperti dia bisa melakukan remote, send script, dan lain-lain. Kalau saat ini kita coba fitur lock. Ya, Iya. kita bisa kirim pesan gitu, misalnya perangkat ini milik PT ABCD gitu ya. PT ABCD. Mohon dikembalikan. Ya, gitu ya misalnya. Terus kita untuk mengaktifkan kembali buka locknya, kita masukin 6 digit PIN gitu Pak. Mungkin kita ya. Iya. Oke, terus kita lock. Nah, tampilannya akan seperti apa nih Pak? Nih, saya tampilkan dulu Boleh. untuk mesinnya. Nah, Kelihatan nggak? Terlihat nggak? ya. Kelihatan. Nah, ini adalah Windows ya berarti ya? Iya betul Pak. Tapi untuk Android bisa juga kan? Bisa juga Pak, tapi karena kita keterbatasan waktu kan kita ngobrol nggak sampai Lebaran ya. Oh iya. Sampai Lebaran, sampai Windows, Iya, iOS, semua macOS, macOS semua kita Windows. obrolin. Iya. Tapi nanti kita takbiran di sini nih Pak. Nah, ini Nih, kita bisa kita masukin pinnya gitu ya. Iya. Dan ini sama sekali nggak bisa diapain ya? Nggak bisa diapa-apain Pak, cuma bisa tidur ya, cuma bisa tidur, cuma bisa tidur Pak. Ya, tapi jangan lupa sahur. Jangan ya. lupa sahur nanti Kemudian kesiangan. restart dan shutdown. Restart dan shutdown. Ya. Sekarang sih lagi mikir tajil, Pak. Jadi misalnya gini, kalau ada aset kantor, Iya. terus usernya pensiun lah katakanlah gitu ya, Ya. asetnya dibawa pulang, Dibawa kabur, bukan dibawa pulang itu. Balikin dulu dong. Kalau ya. resign dibawa kabur Kang. betul. Nah itu bisa kita lock dari sini kan, Betul. kita lockdown, mereka nggak bisa ngapa-ngapain ya otomatis Iya. dia pasti akan melapor ke tim IT perusahaan tersebut gitu ya Pak ya. Tapi ada kecualinya loh sebetulnya. Gimana Pak? Kecuali kalau misalnya diformat ulang semuanya. Oh, Tapi kan kita bisa iya. antisipasi dulu ya, dia nggak bisa melakukan action install ulang. Ini kalau kita lock ini harus pada saat dia terkoneksi. Terkoneksi betul. Ya. Berarti kalau misalkan dia ternyata offline, itu belum dapat dilakukan ya? Iya, jadi makanya kalau saya sarankan, jadi gini, pada awal itu kita sudah sebelum kita didistribusi misalnya, itu kita sudah masukkan policy-nya. Oke. Karena policy-nya itu akan berjalan walaupun dia offline. Ya. Tapi kalau misalnya setelah perangkatnya sudah dipegang terus baru kita masukin policy-nya, ya otomatis dia harus ngupdate policy-nya kan ke Iya, harus masukin polisinya lagi. betul. Asal selama itu dia connect ke servernya Shopee aja. Internet bisa segala macam file-filenya. Dan lagi juga sekarang di mana ya ada yang pakai perangkat misalnya mobile phone
atau mobile phone lah terutama ya. Kalau misalnya PC mungkin bisa offline ya, tapi mobile phone terus makainya offline. Buat apa? Buat main Subway Surf aja, Pak. Oh iya, buat game-game yang Game-game lama. game-game ya. Snack. Snack. Tua banget loh. Ya, tapi begitu sekalinya dia online, dia akan ngontak server Shopee, dia nggak tahu ada policy untuk nge-lock, dia otomatis langsung ke-lock. Oke, iya. Cuman memang Itu sih. perangkatnya apakah nggak di password gitu kan? Iya. Itu belum tentu bisa masuk juga Betul, gitu. betul. Hidup mungkin hidup Iya. 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 gitu kan. Iya. Kalaupun misalnya di password misalnya, kalau ada SIM cardnya kan begitu dihidupin kan langsung Langsung. nyala nih. Ya, Eh, install Shopee lagi. Bukan kalau misalnya SIM cardnya masih aktif. Aktif. Oh iya, tergantung dengan wifi maksudnya. Iya. Ada wifi. Tapi kalau misalnya ada wifi-nya langsung connect bisa. Connect ya. Begitu diganti SIM cardnya dengan yang ada internetnya begitu connect ya langsung ke-lock. Iya. Atau dia nyuri tapi di kantor. Ya, bisa juga. Tapi kan ketahuan jadinya lokasi terakhir di mana. Dibawa kabur kemana? Oke, lanjut aja, Pak. Lanjut. Ya, lanjut, ada pertanyaan. Ada pertanyaan juga dari Pak Ahmad ya. Terakhir apa kalau untuk trial. Jadi Pak Ahmad Anwar ya, Ya. untuk trial atau demo Shopee berapa lama? Bisa nanti tinggal dihubungi kami saja Pak ya. Semuanya free ya Pak. Kita nggak ada biaya apapun. Jadi kalau Bapak untuk minta diskusi ke kami, initial meeting, demo ataupun trial, silakan hubungi kami saja. Tapi kalau trial, kalau 1 tahun kayaknya nggak bisa, Pak. Itu lebih ke SaaS ya. Oke, kita lanjut ke mini quiz ya di quiz pertama hari ini. Silakan teman-teman QR lagi, scan QR yang tertera, lalu masuk ke atau masuk ke browser, masukkan ke www.menti.com, masukkan kodenya 84523039. Yuk, Ya, kita, silakan Coba. masuk. kita scan yuk. Untuk teman-teman guys, tidak dapat hadiah ya. Teman-teman guys, boleh ikutan tapi nggak boleh menang. Yang username-nya gas nggak dapat hadiah ya. Ya, yang username-nya gas itu tidak diperkenankan untuk ikut, hanya untuk peserta-peserta saja. Silahkan. Ya, 20 orang kita masih nunggu. Ya, 1 menit lagi. 24 orang sudah ikut. Silahkan teman-teman, nih baru setengahnya ya dari 50 peserta teman-teman. Ini dari seluruh alam semesta udah ikut tuh. Dari mulai strawberry sampai ulet bulu juga udah ikut. Udah poni juga, Pak. Oke, 25. 10 kita countdown ya, 10 ya. 10 detik ya. Oke. Sangat chaos kayaknya, Pak. Sangat chaos sampai ada gunung mendaki, Pak. Oke, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita mulai. Oke, pertanyaan, ada berapakah produk Shopee di dalam Shopee One Platform? Tadi Ya, sudah ini dibahas ya. Yang dijelaskan oleh Pak Windy Ya, ya. betul. Kira-kira ada berapa produk Shopee ya? Di Shopee Platform ya. Clue dari saya di bawah 200. Di atas 1. Iya, di atas 1, di bawah 200. Oke, gue salah. Kita sudah menemukan, ada yang menjawab 2 salah, 7 tuh ya. Ada yang 4 juga salah, 1 orang, ada 7 orang juga yang salah, dan ada 11 orang teman-teman yang benar. Ya. Ada Kita lihat berarti. pemenangnya. Kita. Wah, ini kalau namanya nggak jelas, nggak tahu nih yang menang siapa ini. Ya. Oke, Pak Adam, ada namanya Pak Adam? Bapak Adam. Silahkan di chat Pak. Hore. Oke, terima kasih Pak Adam. Nanti tim kami akan chat ya Pak untuk ininya. Dipastikan nomor Bapak yang sudah register itu
juga sudah Terdaftar OVO. terdaftar OVO. Terdaftar OVO, betul. Jadi Kalau belum daftar, daftar dulu sekarang. ya. Jadi ini tambahannya 100.000. Jadi kalau untuk yang top up free di awal, yang memang teman-teman sudah daftar itu 25.000 ya. Jadi ada tambahan 100.000 di hadiahnya. Wow, Nanti ada 125.000 nih. ada kuis lagi satu lagi nanti. Oh, Oke, ada lagi siap. ya. Wow. Oke, Kalau tim gas dapat apa? dapat hikmah. Ya, Karena kan bulan penuh hikmah. Betul. bulan penuh hikmah dapat hikmah. Oke, silakan Oke, dilanjut. oke, Bang oke. Edi. Ya, oke. Tadi kita dari awal kita ngomong soal yang security ya. Jadi memanage perangkat, mobility dan sebagainya. Salah satunya adalah selain tadi penggunaan, kita juga harus memanage security-nya ya. Jadi di SOTI sangat mudah untuk mendefinisikan, misalnya kita mau memblok URL atau memperbolehkan URL itu baik di Windows maupun di Android dan mobile dan sebagainya. Itu sangat dengan mudah. Kita bisa buat policy, kemudian kita juga bisa, bahkan kita bisa matikan atau nyalakan private browsing karena kadang-kadang kalau pakai yang non-private tidak boleh, tidak boleh dia pakai private kan, biasa begitu kan. Nah, itu yang satu. Mungkin Kang Salas bisa coba Oke. Saya perlihatkan kalau di SOTI itu seperti apa. Ya, tadi di slide awal Pak Windy dan teman-teman lainnya sempat bahas fitur-fitur yang ada di SOTI ya. Kita kali ini fokus bahas untuk web content filter. Nah, di kolom ini kita bisa menambahkan kira-kira website apa saja sih yang akan diblok gitu ya. Misalnya di sini saya menambahkan website detik.com biar dia nggak bisa baca berita dari Detik. Dan bisa lebih dari satu juga. Mungkin kita tambahin lagi, lain di Detik nggak boleh, dia nggak boleh juga misalnya di Kompas gitu ya. Nah nanti di sini teman-teman bisa menambahkan banyak website. Dan untuk di kolom yang ini, teman-teman bisa menambahkan kira-kira website apa saja yang boleh diakses oleh agent tersebut gitu ya. oleh komputer itu Ya, ya, pasti, atau pasti. PC atau mobile User ya. device itu lah. Kayak blacklist sama whitelist ya. Ya, blacklist, Ya, whitelist. konsepnya. Kalau misalnya saya mau blok nih misalnya, Ya. Kang Salas, saya mau blok semua gitu, bisa nggak ya? Ya bisa Pak. Tapi pakai browser. Coba. Kita kan tahu ya, blok itu kita tambahkan di situ plus itu kita tambahkan bintang gitu. Bintang Bisa ya, ya? wildcard gitu ya Pak. Wildcard gitu. Bisa Pak. Bisa ya? Iya. Oh, ya berarti semua di blok gitu lah ya. Iya. Bisa nggak semua di blok kecuali yang diperbolehkan berarti gitu kan ya? Bisa berarti. Oh, ya, oke, Jadi oke. dia cuma bisa akses web konten itu aja Pak, nggak Iya. bisa akses kemana-mana lagi. Nggak bisa mana ya? Iya. Berarti kalau kita bicara di sini ada block, ada allow ya. Ya. Kalau kita ambil yang block, ini skemanya adalah kayak whitelisting ya Pak ya. Iya. Kalau yang allow, Kalau skemanya blacklisting. Lo whitelisting. Oh, terbalik. Lo whitelisting. Oh, saya yang terbalik. Yang black itu nggak boleh. Black itu di blok. Siap. Black blok. Black. Ya. Yang white boleh. Iya. Oke, siap. Iya. Itu kan low, W-nya itu white. Oh iya, itu kayak itu joke Gen Z Pak. Oke, ngerti lah. Oke, kita bahas itu aja Pak. Anak-anak Gen Z emang. Nggak masuk saya. Oke, kita tahu bahwa yang namanya device mobility segala macam itu kan pasti ya dijamin pasti harus jalanin aplikasi ya. Kayaknya kalau misalnya nggak ada gitu loh beli atau pakai Windows buat kerjaan kantor terus udah OS doang. OS doang gitu. Ada kali ya? Ada lah. Ada Tapi juga developer. Notepad doang misalnya. Nah, di SOTI itu baik Android maupun di Windows itu kita bisa manage, bahkan kita bisa customize atau kita bisa bikin kayak kalau di Windows Store sendiri ya, yang isinya hanya aplikasi-aplikasi yang diperbolehkan oleh kita. Kalau di Android kita bisa bikin Google Play Store-nya hanya aplikasi-aplikasi yang diperbolehkan oleh kita. Nah ini dengan begini ini bisa dibilang memangkas banyak point of attack ya atau titik masuk dari security lah. Jadi nggak sembarangan download aplikasi ya, terutama aplikasi-aplikasi
yang nggak jelas itulah. yang orange ya. Ya, yang ya macam-macam lah itulah Iya. segala macam. Eh, di mana di Windows maupun di Android atau iOS itu bisa ya kita ya. Bisa. Boleh coba dilihat Saya kayak apa? tampilkan dulu Pak. Ya sambil nunggu nih, Kang Windy, aku mau nanya. Dari Boleh. tadi kita bicara Windows dan juga Android. Berarti kan itu levelnya OS ya. Ya. Nah, Ya. kalau saya pengen tahu ini device-nya tipenya apa aja, gitu. Karena kalau kita bicara Windows atau Windows ada laptop, ada Ya. PC, ada handphone juga ada gitu Ya. kan. Nah, Windows Phone. Ya. kalau masih ada. kalau dari tadi kita Yang bicara ditanyain Windows, itu Pak, yang Android, ditanyain. OS, Android juga kan macam-macam ya. Bahkan TV juga ada yang Android. Betul. Nah, Betul. sampai sejauh apa bisa kita tipe Manage. device yang kita bisa Iya, iya. manage? Jadi kalau misalnya tadi betul Kang Rizky. Jadi kalau misalnya kita ngomong soal device, jadi SOTI bekerjanya itu di level operating system, bukan di level device ya. Iya, iya. Jadi bahkan kita ada beberapa case juga. Sekarang kan banyak ya EDC yang tadinya kan EDC yang bukan Android ya. Oh iya, touchscreen-nya sekarang yang tuh. yang ya. yang apa yang black and white lah itu tuh apa EDC apa sih? Di situ Electronic data capture Iya. katanya gitu ya, yang Iya. buat apa Gesek-gesek, swiping gesek-gesek ya ya. gitu Pak. Nah, sekarang kan banyak Android. Nah, karena di Android selama itu Android OS-nya Android itu bisa di-manage oleh SOTI. Wow. EDC tadi. Dulu apalagi apa Android TV. Ya, Itu juga bisa. Android juga kan. Iya. Iya. Terus apa lagi yang ada Android-nya? mesin scanner itu biasanya Ya, itu mobile juga phone. bisa. Selama jadi gini, selama dia bisa diinstal agent SOTI, Ya. itu bisa dihandle. Saya jawab Pak Jatmiko. Oke. Aplikasi internal apakah bisa di-push? Bisa sekali, Pak. Bisa sekali. Bisa. Justru malah kalau tadi ini kan Ya. apps-nya adalah apps yang sudah ada ya. Ya, Ini ya. Windows ya. MSIX, kemudian yang baru MSI, Executable, Exe ya. Nah, kalau memang ada aplikasi-aplikasi custom, itu bisa di-push sekalian. Jadi Iya. enaknya itu tadi, delivery-nya akhirnya nggak susah-susah kan. Ya. Nggak suruh orang, ini aplikasinya lu install dah. Misalnya Install sendirilah. join dah. Ya, kerjain dah. Kalau ini udah di-push aja, dan salah satu kelebihannya adalah pada saat nanti misalnya, oh ada bug, terus ganti versi atau revisi, Ya. nah, udah push lagi aja Push yang lagi. baru, Update. tanpa usernya tahu ya, Silent ya Pak. silent lah ya. Ya. Ya, misalnya di sini kita ambil contoh aplikasi yang dari store app. Dari store ya. Misalnya Adobe Reader juga bisa, atau aplikasi Microsoft Store lainnya, kita juga bisa dapat push. Dan tadi ada yang nanya kalau aplikasi internal bisa di-push nggak? Bisa. Kalau dia extensionnya MSI atau Exe, dia bisa dari sini. Atau mungkin dalam bentuk lain, tapi bisa dijalankan via command prompt, Ya, via bisa. PowerShell, kita bisa jalankan script, Pak. Bisa. Bahkan bisa bertumpuk-tumpuk. Dia bisa menjalankan script 1, kemudian script 2, kemudian script Iya, 3. iya, iya. Jadi banyak cara ya. Banyak cara menuju negeri. Negeri Roma ya, menuju Roma. negeri awan. Cloud kan. Oke. Iya. Berarti bisa ya, berarti kita bisa kontrol aplikasi apa aja yang diperbolehkan ya. Ya, Dan ini betul, Pak. kalau nggak salah dia bisa, ada yang wajib, ada yang tidak wajib ya. Iya, betul. Jadi yang tidak wajib itu yang kita install sendiri ya. Jadi bisa milih mau diinstal apa enggak. di store-nya ada, kita Di tinggal store klik ya install ya. Kalau Tapi mau- yang wajib Wajib harus ada, itu otomatis ke install. otomatis. Orangnya tanpa orang tahu. Nggak usah dipencet apa-apa, udah pasti install. Oh, berarti kayak self service juga bisa ya Pak? Bisa. Bisa. Oke. Self-service betul. bisa, kalau mau otomasi dari kita itu juga pasti ya bisa. Oke, kita lanjut aja nih. Saya lagi. Oke. Ya. Nah, nah ini satu yang menarik ya. Jadi awalnya memang SOTI itu dibangun untuk mobile phone ya. Dia bergerak dari Android kemudian mobile phone lah pokoknya rata-rata. Di mobile phone sendiri itu untuk spesifik use kayak misalnya saya mau satu aplikasi di tablet itu munculnya cuma aplikasi itu aja, nggak bisa di-exit, diapa-apain. Misalnya untuk tadi point of sales ya, untuk kasir, kemudian untuk order, menu. Nah, itu awalnya di Android.
Tapi sekarang ini dengan SOTI yang terbaru itu bahkan sudah masuk ke Windows juga. Jadi betul-betul di Windows dipermudah. Kalau dulu mungkin bisa tapi pakai script ya, Iya. mesti Ya kalah-kalin lah Pak ya. ya mesti ngoding-ngoding lah gitu. Kalau sekarang udah nggak perlu ngoding, cuma klik jadi misalnya. Ini juga kayak misalnya share komputer ya, kayak misalnya di apa ya, kayak di kampus misalnya, di ruang itu ada komputer yang bisa dipakai rame-rame. Nah, komputer itu kebuka cuma browser aja, nggak bisa ngapa-ngapain kemana-mana Iya, gitu. iya, Nah, itu bisa dibuat ini. Ya, coba saya bantu share aja ya, biar kelihatan kayak gimana sih cara Boleh, kita. Sambil saya jawab, Ya, boleh. Pak siapa tadi? Pak Rahmat Hidayat, implementasi SOTI ini apakah bisa hanya satu modul, contoh mobil control saja, atau harus semua dan perhitungannya jumlah device? Iya. Ya. Jadi memang kalau SOTI itu yang saya awal Pak, yang warnanya biru itu adalah SOTI Mobile Control, itu core-nya Pak. Jadi untuk semua fitur ini yang ada sekarang itu memang itu adalah SOTI Mobile Control. Apa namanya modul yang lainnya itu bisa berjalan tapi harus dengan mobil kontrol, tapi tidak serta-merta harus dibeli lah jadi satu lah misalnya dengan mobil kontrolnya, dengan fitur yang semua tadi kita sudah sampai sekarang ini itu adalah fitur mobil kontrol. Tapi juga ada ada produk yang bisa jadi berintegrasi. Iya, betul. Jadi satu kesatuan kayak Excite ya, Pak. Ya, diintegrasikan ya. Jadi produk yang lainnya selain mobil kontrol itu adalah produk integrasi lah, bisa ke mobil kontrol, menambah fitur-fitur si mobil kontrol tadi. Supaya lebih powerful lagi. Iya, betul. Perhitungan jumlah device, betul Pak. Perhitungan per jumlah device, Pak. Oke. Ya. Lanjut, tadi Pak Windy sempat bahas fitur Kioska seperti apa ya. Nah, kalau di sini kita bisa menambahkan aplikasi yang akan ditampilkan di dalam fitur Kioska gitu. Dalam bentuk aplikasi modern atau klasik, Windows klasik atau Windows modern. Ini juga bisa dalam Android. Kalau kali ini kita ambil contoh di Windows seperti itu. Nah, kita juga bisa nih, teman-teman nambahin custom aplikasi gitu. Misalnya teman-teman punya aplikasi sendiri, kemudian punya ada pad-nya juga atau AUM ID. Nah, itu bisa dicantumkan. Nah, nanti juga bisa ditampilkan dalam tampilan utama Kioskanya. Contoh di sini kalau di dalam aplikasi modern yang pastinya di atas Windows 10 ya kalau aplikasi modern. Ini kita dapat melihat list aplikasi yang tersedia untuk ditampilkan. Nah, contoh dari tampilannya akan seperti apa jika sudah jadi akan saya tampilkan dulu. Ya, ini ada. Ini bahkan aplikasi custom kita sendiri bisa ya? Bisa, asalkan itu Pak, dia bisa mendeteksi pad-nya ada di mana. Kita tahu pad-nya di mana atau AUM ID-nya itu ada, kita bisa menampilkan. Seperti itu, Pak. Ini desainnya bisa kita atur sendiri ya? Bisa ya? Bisa. Sangat custom lah Pak untuk tampilan Kioska ini. Dan ini sama sekali begitu kita nyalain komputernya atau mobile-nya munculnya ini ya? Munculnya ini. Dan kita ya bisa mengatur juga, dia nggak bisa akses file Explorer gitu Pak. Itu juga nggak bisa kemana-mana. Bisa kemana-mana. Memungkinkan nggak Pak kalau misalkan ada pakai dua profile gitu Pak? Mungkin sih itu berarti dua profil. Jadi kayak misalnya dikasih login dulu untuk login kemana, siapa profilnya itu, ya Pak, bisa sih. Bisa. Betul. Ya karena mungkin kayak kalau misalnya untuk si siapa device-nya sama, tapi misalnya untuk yang admin dia masuk profil ini, kalau ini non profil gitu ya kira-kira ya. Iya. Tampilannya kayak gitu, bukan salah. Yes, secara sederhana tampilannya seperti ini. Namun kalau teman-teman ada aplikasi lain Iya. kita tambahkan. Iya betul. Karena kita orang-orang engineering sih. Yes. Lebih suka yang simpel-simpel aja. Iya. Tapi kalau misalkan saya mau ganti itunya gambar SOTI mobil kontrolnya Bisa. pakai nama siapa Foto selfie bisa ya. Pakai foto selfie juga bisa. Maksudnya bisa white label. White label jatuhnya Pak. Kalau lockdown-nya kita bisa custom. Oh, oke. Tapi kalau kita ngomong white label apanya nih? Kalau white label dashboardnya nggak bisa. Nggak bisa. Tapi kalau dashboardnya untuk agentnya di kios ini itu betul-betul custom. Ya kita ya maaf apa aja kita bukan desainer ya, jadi ya lebih biasa lah gitu. Cukup. Iyalah, kita masih apalah gitu. Mungkin kalau aplikasinya udah banyak itu bisa dibuat 6 grid atau 8 grid ya. Kalau misalnya udah banyak. Tapi satu aja bisa ya? Bisa, single app juga bisa. Jadi begitu dinyalain langsung jalan ya itu? Iya, cuma aplikasi itu doang gitu. Misalnya cuma kalkulator gitu.
Berarti dia cuma bisa akses kalkulator. Kasihan banget ya, Mas ya. Dikasih tablet Iya. S9. Iya. Iya. Kalkulator. Karena dia akan kasir kan. Iya. Ya, iya. MacOS generasi 2 isinya kalkulator doang gitu. Oke. Oke. Yuda. Oh, iya, Next. Banyak pastinya, banyak yang gitu. Oke, Ada kita Menti lagi. masuk Oke. ke kuis kedua ya. Wah, Ada hadiahnya lagi nggak nih? Nah, ya sama. Yang tambah lagi untuk Powerful jadi cepet-cepet yuk teman-teman yuk. Ya, untuk teman-teman gas dilarang menang ya. Dilarang. Boleh ikut Gimana juga. caranya kalah pokoknya. Silakan di scan barcode. Oke, atau masuk ke browser, masukkan www.menti.com, masukkan kode 51288483. Ya, oke, ditunggu teman-teman, silakan. Oke, kita tunggu 20 detik ya. Silakan teman-teman. Bisa pakai QR atau masuk ke browser. Kirain tunggu azan. Oh, pas juga tunggu azan. Tunggu azan. Yes, 19. Bismillah. Udah masuk azan ya. Lumayan buat beli takjil. Jangan ada yang buka dulu, ini baru azan asar ya. Soalnya sama mirip. Iya. Iya, mirip. Soalnya azannya sama. Ya udah ketahuan gitu lah. Iya. Ya, teman-teman, silakan kami tunggu masuk ke menti.com, masukkan kodenya 51288483 atau scan QR. Hadiah masih sama ya? Hadiah Yang sama nomor- tambahan Ah. top up OVO 100.000. Aduh, sekarang sih masih apalagi tanggal-tanggal segini ya. Lumayan nih. Masih lumayan ya? Masih lama. Masih lama. Tapi udah ada yang dapat THR. Woi. Iya, Bang. Nggak bilang-bilang ya. Oke, 10 detik ya, countdown ya. Oke, 9, 8, 7. Nah, ini yang nggak join kita kick ya. Enggak. Dalam suatu mobil kontrol apa ini maksud dengan policy enforcement? Oke, Iya. silakan. Tampilannya nggak ini, Iya, ketutup. tutup ya. Mm-mm. Coba di close Close aja, aja. close. Itu. Ini. Ya. Shoot. Wih. Ada 2 yang salah. Ada 2 yang Semoga salah ya, semoga sengaja. Ya. Jadi yang salah ini nanti akan membayar OVO aja. Oke, kita lihat Siapa pemenangnya. nih yang paling cepat nih? Waduh. Ini namanya nggak mengikuti peraturan nih. Mungkin nanti kita akan chat orangnya kali ya. Siap. Oke. Mas Fahri kok nggak dapet nih? Ya, Mas. Lagi tuh Mas. Itu ada Mas Adrian ya di Itu Mas Atila kok kurang cepet ya Mas ya? Gimana sih Mas? Oh, berarti pemenang keduanya Mas Adrian ya. Kita coba cek dulu datanya. Kalau misalkan memang tidak sesuai, mungkin kita akan alihkan ke nomor 2 ya, Pak. Yes. Ya, Adrian. Oke, Mas Adrian, terima kasih sudah chat. Oke. Ya, kita lanjut. Masih sampai jam berapa ya? Maghrib. Yang ketiga aja. Enggak. Dia tinggal. Iya dong. Oke. Tadi kita ngomong soal security ya, beberapa tadi fitur security, walaupun masih banyak ya fitur security yang Shopee bisa handle ya. Ada satu lagi yang untuk corporate, biasanya untuk perusahaan adalah compliance ya. Dari sisi compliance kita harus make sure bahwa apalagi kalau misalnya kita berhubungan dengan data-data user lah ya, atau misalnya kayak data nasabah, itu kan kita harus comply ya, kita harus proteksi data-datanya, apalagi sekarang kita ketemu dengan PDP itu juga. Nah, di SOTI itu kita bisa definisikan, jadi kita bisa definisikan sesuai dengan aturan-aturan atau framework yang dipakai misalnya. Untuk bisa beroperasi misalnya di dalam lingkungan kantor itu kita bisa definisikan kriterianya. Apakah misalnya device-nya harus versi sekian misalnya, OS-nya harus versi sekian, OS-nya harus firewall-nya harus nyala, OS-nya harus ini atau banyak lah. Atau misalnya harus diakses di Lokasi hanya di tertentu. Indonesia ya.
hanya di Jakarta Hanya di misalnya. Jakarta. Kalau mau pakai dari Bandung nggak comply tuh. Kalau dipakai di Uruguay, Nggak bisa. Kenapa harus gitu gue sih? siapa tahu habis main gitu kan sama Suarez. Siapa tahu akrab sama Suarez kan kita nggak tahu ya kan. Ada dua. Jadi comply-nya SOTI itu adalah satu comply yang sekedar informasi ke kita. Ada juga kita kriteria yang setelah comply itu kita bisa bikin action ya. Ya pasti. Mungkin nanti coba Mas. Ya, saya salah coba sekolah. tampilkan untuk compliance seperti apa. Diam semua. Ya, oke. Seperti yang disampaikan oleh Pak Windy tadi, banyak kriteria yang bisa kita terapkan ya untuk comply. Di sini seperti extend properties ya, kita bisa namakan apps, create certificates, atau health attention. Kita juga di bawah bisa menambahkan nih Pak, kondisi-kondisi device properties yang lain. Nggak hanya terbatas yang Bapak sebutkan tadi. Kalau storage-nya kurang dari 64 GB nggak comply gitu kan. Dia menyalahi aturan Pak. Iya, betul. Nah, siapa tahu ada yang itu Oh, iya. korup ya kan data. Betul. Atau misalnya baterainya harus 50% lebih. Iya, kalau di bawah 50% dia Nggak nggak comply. Tapi ini non compliant kriteria ya, nggak ada compliant kriteria nggak ada ya? Ya, kan Oh, kita iya. bisa mendapatkan is or no. Oh, iya. Jadi nanti bisa kita atur untuk tapi juga kondisi tertentu. bukannya kalau misalnya dia comply ya udah berarti bagus gitu. Berarti bagus. Yang kita cari yang nggak bagus ya. Yang nggak bagusnya. Ya. Makanya non compliant. Comply, Jadi sebagai batas, Pak. Oh iya Ya. iya. Sebagai batas. Ini contoh orang-orang salah Pak. Iya. Iya. Contoh orang-orang salah dan Location itu juga bisa iya, tadi ya. bisa betul Pak. Oke, kira-kira actionnya seperti apa yang bisa kita lakukan? Di sini ada 3 seperti set Microsoft Iya. Entra, conditional access, atau email notification, atau block email access. Iya iya. Oh ini yang comply hanya kayak notifikasi ya. Iya, Oh, betul. iya, iya. Tapi kalau misalnya lebih advance, kita pilih action yang lain, Iya. bisa kita lakukan di fitur sebelumnya tadi Pak. Yang signal itu ya. Yang signal, yang apa tadi ya, out of condition, out of contact. Nah, kalau dia udah out of contact, nah bisa kita tambahkan action Ya, lagi ya, di fitur lain gitu, seperti itu. Oke. Kita lanjut aja. Kalau misalnya kita ngeliat di device sendiri kayak apa sih? Ada tandanya nggak comply non comply-nya? Oh iya, kalau kita lihat ya Pak ya, apakah device itu menyalahi aturan atau tidak gitu Pak. Kita lihat di list device, kita pilih grupnya di mana device-nya. Kita ambil contoh satu nih, gas Ya. asset 50. Ya. Oh ternyata dia anak baik-baik. Oh dia comply. Comply, ternyata dia anak baik. Iya. Oh 50 ya? Itu kan ada username-nya Pak. Ya, itu kan inisialnya YTTA Pak. Oh ini satu sekalian aja ini satu screen informasi dari perangkat tadi yang mobility tadi. Betul Pak, betul. Kalau misalnya scroll ke bawah sedikit, Ada apa aja sih? Ya karena ini dia berarti dalam bentuknya sandbox nih Pak. Kalau dia sandbox ya. virtual box gitu. Nah Pak. itu memori ya, Memori, storage-nya. betul, baterainya baterai percentage. Oh dia charging nih Pak. Oh charging. Dia charging. Kalau dicopot nggak charging berarti. Padahal virtual Pak. Charging terus. Iya. Oke. Charging terus. Oke. Baik, santai, tidak usah marah-marah. Oke. Terus bawa lagi apa lagi yang bisa dia? Banyak Pak. Kita bisa lihat juga IP-nya, tapi jangan diapa-apain teman-teman. Statusnya IP. Statusnya. Oh ini health-nya nih. Ya, health-nya nih. Device is compliant gitu ya. Device is compliant. Oh, jadi kita selalu bisa ambil semua sebagai report perangkat apa aja yang nggak comply gitu ya. Betul. Ya. Kan Atau misalnya kita bikin rules kalau yang nggak comply kita relokasi ya. iya, relokasi Kita seperti yang pindahkan tadi ke saya bahas Pak. dalam pengawasan. Gitu Betul. ya. Tadi yang Ya, masih saya liatin ya tadi Ya, folder masih saya ya. liatin itu Pak. Oke. Sip. Ya udah, oke. Boleh next siapa ya? Oh nih, Nih, ada yang nanti. Oh, Mas Fahri. apakah sudah dapat diintegrasikan dengan sistem lain seperti contohnya diintegrasikan Dengan titik. dengan sistem ticketing ServiceNow atau datanya diintegrasikan dengan Power BI sebagai custom dashboard? Bisa.
Ya, Apa- jawabannya bisa. Jawabannya bisa. Kalau mau ngobrol lebih banyak, boleh kontak. Betul. Karena kalau bisa ngobrol itu panjang itu. Iya, nanti ngomongin API sama saya sampai maghrib kita buka puasanya lama. Tapi pada prinsipnya bisa. Jadi Soti bisa tadi seperti Mas Sandi bilang itu support REST API. Kemudian juga sebetulnya ada beberapa juga ya konektivitas yang bisa dipakai misalnya kayak mungkin konektivitas dengan directory service ya. Di situ bisa ngambil atribut-atributnya itu juga bisa. Intinya adalah karena Soti adalah platform, dia memang sudah menyiapkan konektivitas untuk integrasi lah. Iya, Kira-kira ya, gitu. dimudahkan. Tinggal mau seperti apa, Iya. mari kita diskusi. Iya. Oke, apa nextnya? Oh ini, nah ini topik menarik ini. Oke, oke. Karena Soti bisa mobile phone, Android dan Linux dan lain sebagainya, kemudian ada Windows juga. Nah di Windows ini sangat perlu ini untuk Windows update ya. Mungkin kalau ada yang menyebutkannya patch ya. Ya, Walaupun ya. sebetulnya kalau Sama. kita lihat sama aja. Sama-sama Iya. update. Di Windows tidak pernah menyebutkan patch lah, semuanya update lah. Iya, Sama aja. Nah, di Soti di Windows maupun di Android itu kita bisa kontrol patchingnya kayak misalnya kapan bisa diupdate, boleh nggak update-nya apa aja itu bisa. Nah mungkin Kang Salas mungkin Ya, bisa ya, ya. lebih detail lagi seperti apa Boleh, sih? boleh Pak. Ini akan saya tampilkan kira-kira kalau di sosial akan seperti apa. Karena waktunya terbatas, jadi saya nampilinnya mungkin yang Windows Yang aja Windows nih, dulu ya. yang Windows Ya, aja. ya. Nanti kalau yang Android atau OS lainnya kita ngobrol aja Ya, ya. di kesempatan lainnya. Oke, ini untuk patch atau update yang ada di Windows gitu ya. Kita bisa mengatur durasi dari fitur update-nya. Kita juga bisa atur durasi dari quality updates-nya. Dan untuk update source-nya nih, kita teman-teman bisa lihat ada dua source nih. Kita bisa pakai Microsoft Update Service atau dari Wesus. Ya pastinya kalau dari Wesus kita harus masukin Basis servernya ya. Basis server. Kalau pastinya. memang install basis server sendiri Iya, ya. betul Pak, biar bisa ngobrol kan ke Ya, dalam ya, agent-agentnya tadi. Tapi kalau misalnya pakai Windows Update tadi yang sebelah kiri tadi, Ya, ya. berarti si device-nya perlu ngontek ke Windows Update nggak? Atau hanya ke Soti? Ya pastinya perlu kontak ke sana Pak. Kan dia langsung internet. Dari Sotinya ke sini atau update-nya langsung ke sana atau ke Soti update? Oh, dia akan langsung Pak, kecuali kalau misalnya di bawah nih Pak. Di bawah kita bisa atur enable delivery optimization. Nah, dia ini bisa ngecek nih Pak. Kira-kira tetangga-tangganya berarti tetangganya nih ada nggak? nggak patch yang dia butuhin? Ya, ya. Nah, kalau patch yang dia butuhin nih tetangganya ada nih, ya dia bagi dong gitu. Saya minta juga. Ya, gitu Ya kan. kayak torrent lah Ya, ya. kayak gitu. torrent. Nah, Betul Kang Ais. betul. Ya, seperti itu. Kita juga bisa atur untuk approval-nya nih, teman-teman. Kira-kira kriteria patch seperti apa yang akan langsung auto approve dan ya. update gitu ya. Critical, kalau di sini saya ambil contohnya critical dan definition, saya langsung auto approve. Dan di sini kalau application dan connectors mungkin perlu review dulu gitu. Iya, Baru iya. bisa. Tapi walaupun misalnya critical itu kalau saya matikan tetap minta approval ya, berarti ya? Iya pastinya Pak, pastinya. Oke. Ya, Ya kan siapa tahu diinstal di server kan? Iya. Kalau di jalan tiba-tiba Langsung blue screen. Nah, Sedih banget ya Pak. Ya betul. Nah ini yang menariknya update-nya itu kita betul-betul bisa custom atur betul ya. Iya benar Pak. Apa aja yang boleh, apa aja yang nggak boleh. Bahkan approval ya. Ya bahkan approval-nya tadi. Dan kita juga bisa atur kira-kira waktu installnya seperti apa. Sangat custom mungkin di sini kalau everyday ya berarti setiap hari atau di waktu-waktu tertentu atau di bulan dalam satu bulan dia update-nya di minggu pertama. Iya, di minggu pertama, kedua, ketiga gitu ya bisa kita atur di sini. Dan waktu update-nya juga bisa kita atur. Nggak ada pilihan update pas lebaran gitu nggak ada? Ya kalau update pas lebaran makan opers kayaknya mati sih Pak. Iya. Device-nya Pak. Device-nya mati sih Pak. Iya lebaran. Sekarang juga ngapain lebaran pegang laptop kan gitu ya. Gitu kan. Mungkin aja. Mungkin ada tapi nggak usah di-chat. Keluar nggak usah. Jangan bilang saya Pak, jangan. Apalagi yang ngechat nanti striknya gas. Nggak tuh keluar gas.
Oke, kalau kita update pastinya juga perlu di reboot atau di restart. Oh, ya. Nyawa atur waktu restartnya juga bisa dari sini, dan ini installation settingnya akan seperti apa skemanya itu juga bisa kita atur sangat custom di dalam SOTI ini. Ya mungkin Itu bahkan bisa auto download via apa? Via ini ya. Network kayak kan ada Windows baru ya. Jadi kalau misalnya downloadnya tethering gitu, itu diperbolehkan juga tadi barusannya. ya bisa dinyalakan, bisa dimatikan. dimatikan. Iya. Tergantung pilihan saja, Pak. Ya kan kalau misalnya ngupdate-nya pakai tethering kan Iya kan pasti ya 1 makan giga gitu. Iya, iya, iya. Tiba-tiba ada notifikasi dari provider tertentu ya. Kuota Anda sisa 2 MB ya. Itu patch berarti kumulatif semua tuh. Oke, kita lanjut. Oke, kayaknya kita tuh tinggal 3 menit lagi. Makanya itu ada warning. Oke, ini tadi teman-teman ya ini sebagian ya dari fitur-fitur SOTI yang kita pilih-pilih sebetulnya sih yang kira-kira yang yang menjawab tadi pertanyaan di depan tadi masalah security, manage kemudian masalah productivity ya segala macam. Dan kalau misalnya kita lihat dari depan ke belakang, kalau saya tadi bilang ekosistem chaos ya, dengan adanya SOTI mobil control ini, saya yakin sih chaosnya bisa kita strike out lah ya. Ya pasti Jadi banyak. kita bisa kontrol ya. Pasti lebih teratur lah Pak ya. Ya bisa lebih teratur lah, betul. Bisa lebih kita kontrol lah si device-nya sih. Balik lagi ini tadi yang awal. Ini adalah komponen-komponen SOTI atau modul-modul SOTI. Kalau untuk SOTI mobil control itu adalah core-nya. Jadi kayak SOTI Excite itu adalah semacam add-in atau plugin untuk business intelligence atau untuk dashboard BI lah ya. SOTI Snap adalah low code no code untuk aplikasi. SOTI Connect Printer Management, Identity adalah untuk security SSO single sign on segala macam push dan community. Jadi dari SOTI One semua ini memang yang paling core-nya adalah mobil control. Kalau dibilang tadi fitur semua yang kita tadi tampilkan itu adalah fiturnya mobil control. Kita belum ngomong soal Excite ya, karena sebetulnya ada banyak fitur yang sangat menarik yang mungkin nanti kita mesti buatkan satu sesi sendiri hanya untuk Excite ya. Iya betul. Karena di Excite kita bisa lihat aplikasi apa aja sih yang dijalankan. Wah bisa ya Pak? Bisa. Terus bandwidth-nya makanya berapa sih aplikasi itu? Oh, iya. Itu bisa. Bisa ini Pak, vehicle langsung ya Pak? Betul. Video support ya Pak? Video call support langsung. Video call support nanya kabar Pak. Oh minta tolong. Minta nomor. Oh minta Nomor nomor. semua vehicle. Tapi tetap muka. Iya. Bahkan sebenarnya yang dari tadi kita tampilkan itu ya Pak, itu belum seluruhnya fitur yang di mobil control. Belum. Masih banyak lagi Belum. fitur-fitur yang belum kita Ya, share. mungkin tadi ada berapa paling cuma 6 atau 7 ya? Iya, cuma beberapa ada 3.200 yang kita belum tampilkan. Dan juga kita cuma hanya membahas untuk Windows manajemen. Windows Pak? aja ya. Windows. Kalau sedangkan ada di power untuk apa MDM-nya ya untuk Android, iOS. Jadi intinya kalau ini Pak, kalau kita mau misalkan saya mau beli SOTI Excite nih, tetap harus punya mobil control dulu dong. Oh, pastinya. Ya, Core of the core. siap. Jadi karena 28 detik lagi dari kami sih itu Iya. mungkin Kang Novan ada yang mau ditambahkan lagi. Oke. Jadi kita sudahi untuk season hari ini. Pas nih. Yes. Jadi untuk teman-teman misalkan berkenan untuk misalkan minta diskusi atau initial meeting, POC ataupun trial, mungkin bisa hubungi di 3 barcode ini salah satunya. Ya. Ada teman-teman ya. Besok Pak, minggu depan Pak. Minggu depan ada kuis lagi Pak. Gak apa-apa sih di scan aja. Di scan aja Pak. Mungkin nobar mendatang kuisnya 10 Mas. Ya. Cuma gak dapet OVO. Ya, ada teman-teman yang akan membantu, ada Mas Rizky, ada Mbak Linda dan Mbak Yunevi, atau bisa email langsung ke info@asiasinergi.co. Kita juga mengingatkan untuk minggu depan kita juga masih ada satu sesi lagi, itu ngobar di jam yang sama, tapi kita membahas terkait aset manajemen, service manajemen, dan SaaS manajemen. Bagaimana cara berintegrasinya itu ya Pak ya? Iya, betul. Siap. Nanti kita bisa. Ya, jadi untuk melengkapinya teman-teman silahkan scan
Nah, Form. ini scan. Ya. Ini scan lagi nih. Ya, Ini benar scan kalau ini. Ini benar scan karena kita benar butuh untuk justifikasi kita yang tadi juga mengirimkan beneran top up. scan. Iya betul ya. Ya. Atau mungkin yang tadi belum sempat, nanti kita akan kirimkan by WA atau email ya. Boleh. Kontak-kontaknya dan feedback formnya. Jadi mengingatkan kembali untuk minggu depan ada ini mengobar lagi dengan tema transforming business operation, desinergi. Kuis kurang. Feedbacknya kuis kurang. Siap, Pak Muhid. Nanti dipecah 100, hadiahnya 1000. Kayaknya nanti satu page quiz, satu page quiz gitu ya kali ya. Bisa. Oke. Lebih menarik mungkin. Jadi mungkin balik lagi kita sudahi Ya. untuk saat ini dan kami boleh kita Mungkin diaktifkan aja videonya. biar- Iya. Nah, yang kan Enggak. tadi sebenarnya kita ngumpet. Iya. Kita tadi presentasi dari bawah meja. Mau nggak? Oke, terima kasih teman-teman. Kita pamit undur diri. Kita ketemu lagi di minggu depan. Oke. Ya, sampai Terima jumpa. kasih. Minggu depan ngobrol lagi. Minggu depan. Enggak apa-apa. Nanti dia sampai buka. Oke. Ya, Makasih. sama-sama teman-teman semuanya. Ditunggu. Ditunggu, ditunggu. Nanti saya top upin Hawkeye-nya aja, Mas. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kita izin live ya. Kita sudah tidak. Dadah dan dadah aja.